di ujung barat laut Amerika. Jauh dari keramaian dunia modern, terdapat sebuah tanah luas yang membeku hampir sepanjang tahun. Tempat di mana langit bisa menyala di malam hari dan matahari menolak terbenam di musim panas. Alaska bukan sekadar wilayah, tapi sebuah dunia tersendiri. Sebuah negeri di mana alam masih berbicara dengan bahasa yang jujur, bahasa angin, salju, dan kesunyian. Di sini, manusia tidak menaklukkan alam, melainkan belajar hidup berdampingan dengannya. Dari gunung es yang menjulang di Denali, hingga laut dingin tempat paus bungkuk menari, Alaska adalah simfoni alam yang megah, diiringi irama kesunyian yang menenangkan jiwa. Alaska adalah negara bagian paling utara dan paling besar di Amerika Serikat, terpisah dari daratan utama oleh Kanada dan dikelilingi Samudra Arktik di utara serta Samudra Pasifik di selatan. Dengan luas lebih dari 1,7 juta kilometer persegi, Alaska 2 kali lebih besar dari Texas dan setara dengan 1/5 seluruh daratan Amerika Serikat. Namun yang menarik, wilayah sebesar itu hanya dihuni oleh sekitar 700.000 orang. Artinya, satu orang bisa memiliki ruang pribadi ribuan hektar luasnya. Alaska juga memiliki lebih dari 3 juta danau, sekitar 100.000 gletser, dan gunung tertinggi di Amerika Utara, Denali, yang menjulang 6.190 meter di atas permukaan laut. Tidak heran jika banyak penjelajah menyebutnya sebagai The Last Frontier, perbatasan terakhir bagi mereka yang mencari keheningan sejati. Hidup di Alaska berarti hidup dalam irama alam yang ekstrem. Musim dingin bisa sangat panjang dan gelap, dengan suhu mencapai -50 derajat Celcius di beberapa wilayah utara. Namun, di musim panas, khususnya di atas lingkar Arktik, matahari bersinar tanpa henti selama berminggu-minggu. Fenomena ini disebut midnight sun, matahari tengah malam. Sebaliknya, di musim dingin, wilayah yang sama bisa mengalami polar night, di mana matahari tidak muncul sama sekali selama lebih dari 60 hari. Dari bulan Desember hingga Februari, langit malam di Alaska seringkali dihiasi dengan aurora borealis, cahaya hijau dan ungu yang menari lembut di angkasa. Fenomena ini terjadi akibat partikel matahari yang bertabrakan dengan atmosfer bumi. Pemandangan ini begitu indah hingga banyak orang menyebutnya sebagai surat cinta langit kepada bumi. Pegunungan Alaska membentuk tulang punggung wilayah ini. Rangkaian Alaska Range membentang ratusan kilometer menjadi rumah bagi Denali yang tinggi, dalam bahasa Athabaskan. Gletser di sini juga luar biasa. Salah satunya, Hubbard Glacier, memiliki panjang lebih dari 120 km dan setiap tahun terus bergerak perlahan menuju laut, menciptakan suara retakan yang menggema seperti ledakan halus dari perut bumi. Di barat, terdapat Wrangell St. Elias National Park, taman nasional terbesar di Amerika, dengan luas hampir 13 juta hektar, lebih besar dari seluruh negara Swiss. Setiap tempat di Alaska seolah menyimpan rahasia geologis yang belum selesai diceritakan. Gunung berapi yang masih aktif, lembah es purba, dan sungai yang mengalir tanpa henti ke laut beku.
Di balik dinginnya udara dan bentangan salju yang tak berujung, Alaska menyimpan kehidupan yang begitu kaya. Sekitar 40% wilayahnya tertutup hutan boreal atau yang biasa disebut taiga, hutan terbesar kedua di dunia setelah Amazon. Hutan ini membentang sejauh mata memandang, didominasi oleh pohon cemara, pinus, birch, dan spruce yang tinggi menjulang dengan dedaunan hijau gelap yang kontras dengan salju putih di bawahnya. Saat angin berembus, ranting-ranting itu bergetar lembut seolah sedang berbicara dengan langit. Namun di balik keheningan ini ada denyut kehidupan yang begitu beragam. Salah satu penguasa sejati Alaska adalah beruang grizzly dengan berat mencapai 350 kg dan berdiri tegak bisa setinggi manusia dewasa 2 kali lipat. Beruang ini adalah simbol kekuatan alam liar Alaska. Di musim panas, mereka dapat terlihat di tepi sungai, menangkap ikan salmon yang melompat menembus arus deras. Adegan ini menjadi salah satu pemandangan paling ikonik dari alam Alaska. Beruang besar, air terpercik, dan salmon berkilauan di udara. Selain grizzly, ada pula beruang hitam yang lebih kecil dan beruang kutub di wilayah utara yang menjadi penguasa di lautan es. Beruang kutub dapat berenang puluhan kilometer mencari anjing laut, mangsa utama mereka. Namun, perubahan iklim membuat es mencair lebih cepat, memaksa mereka beradaptasi atau berpindah wilayah. Kisah mereka adalah pengingat nyata betapa rapuhnya keseimbangan ekosistem bumi ini. Selain beruang, Alaska juga menjadi rumah bagi serigala abu-abu. Mereka hidup berkelompok dalam kawanan yang sangat terorganisir, berkomunikasi lewat suara lolongan yang menggema jauh di antara gunung-gunung. Setiap malam, suara itu menjadi harmoni yang indah sekaligus misterius. Suara alam liar yang tak tersentuh manusia. Serigala berburu rusa, kelinci, dan hewan kecil lain. Peran mereka sangat penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Tanpa serigala, populasi rusa bisa meledak dan hutan akan kehilangan harmoni alaminya. Salah satu pemandangan paling memukau di Alaska adalah migrasi besar rusa kutub atau caribou. Setiap tahun, ratusan ribu karibu bermigrasi sejauh ribuan kilometer melintasi padang tundra, gunung, dan sungai beku demi mencari padang rumput segar untuk bertahan hidup. Langit dipenuhi kawanan burung yang terbang di atasnya, sementara di bawah, karibou membentuk barisan panjang tak berujung. Fenomena ini adalah salah satu migrasi hewan terbesar di dunia, tarian kehidupan yang terus berulang dari generasi ke generasi. Beralih ke lautan, ekosistem Alaska juga tak kalah menakjubkan. Perairan di sekitar Teluk Alaska dan Laut Bering menjadi jalur migrasi bagi paus bungkuk, paus abu-abu, dan paus biru. Paus-paus ini bermigrasi ribuan kilometer dari Hawaii dan Meksiko datang ke Alaska untuk mencari makan di musim panas. Ketika mereka muncul ke permukaan dan menghembuskan air, laut seolah bernyanyi dalam ritme napas kehidupan. Selain paus, ada juga singa laut Steller, anjing laut bercincin, dan berang-berang laut yang berenang di antara rumput laut. Berang-berang laut memegang tangan satu sama lain saat tidur, agar tidak terpisah terbawa arus. Sebuah pemandangan yang lembut, indah, dan mengharukan. Di dasar laut, ekosistem plankton dan ikan kecil menjadi fondasi kehidupan yang menopang semuanya. Dari salmon yang terkenal hingga paus raksasa di atasnya. Ketika kita melihat bentang alam Alaska hari ini, gunung-gunung bersalju,
hutan luas, dan laut yang membeku. Mungkin sulit membayangkan bahwa tempat ini pernah menjadi bagian dari sejarah besar dua kekaisaran dunia, Rusia dan Amerika Serikat. Namun, begitulah kenyataannya. Di balik keheningan dan keindahan alamnya, Alaska menyimpan kisah panjang tentang penjelajahan, perdagangan, dan perjuangan manusia untuk bertahan hidup di ujung dunia. Pada abad ke-18, bangsa Eropa mulai menjelajahi kawasan utara Pasifik. Salah satunya adalah Vitus Bering, seorang penjelajah asal Denmark yang berlayar atas perintah Tsar Rusia, Peter the Great. Pada tahun 1741, ekspedisi Bering mencapai pantai selatan Alaska. Inilah awal mula sejarah kolonial Alaska. Rusia segera menyadari bahwa wilayah ini kaya akan bulu binatang laut, terutama berang-berang laut yang sangat bernilai tinggi di pasar Asia dan Eropa. Mereka mulai mendirikan pos-pos perdagangan, dan pada tahun 1784, Rusia membangun pemukiman pertama di Pulau Kodiak. Beberapa dekade kemudian, pusat pemerintahan Rusia di Alaska berpindah ke Sitka, yang kala itu dikenal sebagai Novo-Arkhangelsk. Di masa jayanya, kota ini menjadi pusat perdagangan bulu paling makmur di Amerika Utara, bagian barat. Namun, kehidupan di sini tidak mudah. Banyak pelaut dan pedagang Rusia tewas karena badai, kelaparan, atau penyakit. Sementara itu, hubungan antara bangsa Rusia dan penduduk asli seringkali tegang. Terkadang bersahabat, terkadang penuh konflik. Setelah berpuluh tahun, kejayaan Rusia di Alaska mulai pudar. Perdagangan bulu menurun drastis, dan biaya mempertahankan wilayah yang begitu jauh dari Moskow menjadi terlalu besar. Rusia pun mulai mempertimbangkan untuk menjual Alaska. Amerika Serikat yang baru saja keluar dari Perang Saudara melihat peluang besar di sana. Menteri Luar Negeri Alisam saat itu, William H. Seward, menandatangani perjanjian pembelian dengan Rusia pada 30 Maret 1867. Harga pembeliannya adalah 7,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2 sen per hektar. Sebuah angka yang kini terasa sangat kecil untuk wilayah sebesar itu. Namun saat itu, banyak orang Amerika menganggap pembelian ini sebagai keputusan bodoh. Media bahkan menjulukinya Seward's Folly, kesalahan besar Seward. Mereka menertawakan gagasan membeli tanah beku tanpa nilai. Tak ada yang menyangka bahwa beberapa dekade kemudian, tanah beku ini akan menjadi salah satu wilayah paling berharga di dunia.